天雾战机，我宰了你！吉姆正可烧都死了，大宝贝啊！ Halo semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini Mimin akan membahas salah satu donghua yang berjudul Purple River, di mana serial ini baru aja rilis di bulan Desember tahun 2021. Tapi sebelum mulai, Mimin mau kasih tahu prolognya terlebih dahulu ya. Jadi 200 tahun yang lalu di sebuah daratan bernama Sichuan terjadi sebuah pertempuran sengit antara Kekaisaran Cahaya dengan pasukan iblis. Nah, dalam pertempuran itu, Kaisar Lin Jiang gugur dan akhirnya terjadilah perpecahan wilayah. Akibatnya, suku iblis semakin agresif dan daratan Sichuan menjadi kacau. Untungnya raja dari Kekaisaran Cahaya muncul dan berhasil menyatukan kembali daratan Sichuan. Nah, serial ini akan bercerita tentang raja masa depan Kekaisaran Cahaya bernama Zichuan Xiu, yang mana saat itu Zichuan sedang memimpin divisi kelima untuk berperang melawan pasukan iblis di wilayah Hengchuan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya. Suku iblis yang dibantu para orc sedang bersiap untuk melawan pasukan cahaya. Namun saat itu, Zichuan yang sedang bersembunyi tiba-tiba keluar dan ia berhasil menghabisi jenderal pasukan iblis yang bernama Geisha dengan sekali serang. Mengetahui kalau jenderal mereka telah dibunuh, semua pasukan iblis tentu saja tidak terima. Mereka langsung lapor kepada letnan pasukan iblis yang bernama Yun Chengdu. Selain itu, pasukan iblis yang lain juga terus berusaha untuk menyerang Zichuan. Namun dengan kekuatan mata serta kemampuan berpedangnya, Zichuan bisa mengalahkan ratusan atau bahkan ribuan musuhnya seorang diri. Dan ketika Yun Chengdu mencoba menghentikannya, Zichuan bisa dengan mudah menghabisi letnan pasukan iblis itu. Setelah jenderal dan letnan mereka kalah, para orc menjadi gentar dan akhirnya memilih untuk mundur. Di tempat lain, pasukan cahaya yang sedang menunggu para iblis itu merasa sedikit aneh. Dan kemudian datang seseorang yang memberikan kabar kalau pasukan musuh sedang mengalami kekacauan. Namun penyebabnya tidak diketahui. Lu Ji mengusulkan mereka untuk segera maju dan menyerang. Namun Ming Yu tidak setuju dengan usulan tersebut. Dan akhirnya Bai Chuan berencana menemui pemimpin mereka yaitu Zichuan untuk meminta pendapat. Namun ternyata orang yang ada di atas kuda bukanlah Zichuan, melainkan bawahannya yang bernama Gulei. Gulei mengatakan kalau tuannya meminta ia untuk berpura-pura menjadi Zichuan, sedangkan Zichuan yang asli sedang berada di atas gunung. Nah, saat itu Bai Chuan dan yang lain belum tahu kalau Zichuan sebenarnya telah pergi sendiri ke wilayah musuh untuk membuat kekacauan. Setelah bertemu dengan pemimpinnya, Bai Chuan menceritakan saat ini pasukan iblis dengan kekuatan yang awalnya tidak tertandingi tiba-tiba mundur dari pertempuran. Ia meminta Zichuan untuk memberinya perintah apakah mereka harus melakukan pengejaran atau tidak. Zichuan tidak masalah dengan hal itu dan ia mengizinkan pasukan yang dipimpin oleh Lu Ji untuk melakukan pengejaran. Akhirnya Bai Chuan kembali ke medan perang dan Lu Ji serta pasukannya langsung maju untuk mengejar pasukan iblis. Akhirnya para orc dan goblin yang tidak bisa kabur harus melawan pasukan cahaya dengan jumlah yang sangat banyak. Dari atas bukit, Ming Yu sempat khawatir kalau ini adalah jebakan musuh. Mendengar hal itu pun, Bai Chuan langsung memerintahkan semua pasukan untuk maju dan mengcover pasukan yang sedang melakukan pengejaran. Setelah merasa cukup istirahat, Zichuan kemudian menaiki kudanya dan berencana untuk kembali ke medan perang. Bai Chuan serta kawan-kawan terlihat sangat unggul dalam pertempuran itu. Ming Yu juga mengatakan kalau sebagian besar suku iblis yang ada di medan perang telah dimusnahkan. Akhirnya Bai Chuan meminta pasukannya untuk tidak melanjutkan pengejaran dan ia memerintahkan semuanya untuk melakukan pembersihan medan perang saja. Namun untuk Lu Ji, ia masih mengejar kereta pasukan iblis dan berusaha untuk menghentikannya. Pada awalnya Lu Ji sedikit kesulitan melawan pasukan elit yang menjaga kereta itu. Namun karena kalah jumlah, akhirnya kereta kuda pasukan iblis bisa dihentikan dan ketika Lu Ji membuka tirai kereta tersebut, seorang wanita cantik muncul dan hal itu pun membuat Lu Ji menjadi